penentuan dari masa ke masa. Perkenalkan, nama saya Aditya Hermawan. Saya Sakari. Saya Melani. Dan di sini saya akan membacakan materinya. Materi pertama, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan masa bom. Tujuan penerapan demokrasi terpimpin adalah mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menjadi lebih stabil pada masa demokrasi terpimpin. Dan di sini punya dampak positifnya. Dampak positifnya menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Dan yang kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Dan dampak negatif, satu, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni, konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Dan yang kedua, memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi. Dan di sini apa saja faktor-faktornya? Faktornya ada empat. Yang satu, demokrasi liberal dinilai telah gagal dalam mewujudkan stabilitas politik secara perbaikan ekonomi. Dua, konstituante gagal menyusun undang-undang dasar baru. Dan yang ketiga, kabinet kerap berganti-ganti sehingga muncul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang keempat, presiden. Nah, yang kedua ada masa Orde Baru. Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian. Walaupun dalam pelaksanaan diantaranya ialah menata kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, membangkitkan seluruh kekuatan bangsa Indonesia kembali dengan Positifnya, masa Orde Baru antara lain meningkatkan kekuatan peran negara dalam masyarakat. Program pemerintahan terancam dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Indonesia dapat mempengaruhi kebutuhan berasnya sendiri. Swasembada beras. Menurut angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat karena dibangunnya posyandu sampai di desa-desa. Menurut angka kematian bayi. Dampak negatifnya masa Orde Baru antara lain pemerintahan bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Sistem perwakilan hanya bersifat semu, jadi hanya sebagai lambang saja untuk melanggengkan kekuasaan, meningkatkan polusi, korupsi, dan nepotisme baiknya dalam politik maupun ekonomi. Adanya
tunjangan ekonomi, kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, kebebasan yang sangat dibatasi, pemilu yang kurang demokratis. Nih, ini ada faktornya. Faktor apa saja yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru? Dan di sini dan di sini ada nomor 1, yaitu krisis moneter. Pada masa Orde Baru, utang luar negeri yang dimiliki Indonesia memparah. Kondisi keuangan negara, utang tersebut tidak hanya pemerintah, melainkan juga merupakan utang milik pihak swasta. Melemahnya uang rupiah terhadap dolar Amerika di era Orde Baru ini diakibatkan oleh krisis yang melanda Asia Pasifik, utang luar negeri yang banyak menggunakan mata. Dan yang kedua itu penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem perekonomian yang dijalankan dengan asas demokrasi, ekonomi, namun kenyataannya terjadi monopoli ekonomi. Nah, dengan kata lain, sistem perekonomian yang dijalankan Indonesia merupakan tragedi sistem kapitalis. Nah, ini apa tragedi sana? Di sini ada demo yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti beserta dosen dan tetap diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa pada 12 Mei 1998. Mereka meminta pemerintah melakukan yang selanjutnya ada masa reformasi. Yang selanjutnya ada masa reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Kejatuhan Orde Baru hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Entah sampai kapan kata reformasi dipakai untuk menunjukkan kekuasaan suatu rezim. Apa yang terjadi pada masa reformasi? Ada beberapa peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial. Antara lain otonomi daerah, konflik komunal atas dasar agama, dan ancaman terorisme. Ketiga masalah ini bisa dideskripsikan secara singkat berikut. Otonomi daerah adalah salah satu tuntutan dan agenda reformasi. Dampak dari masa reformasi sendiri adalah memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari reformasi, yaitu pertama, mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis. Dan kedua, ketinggi minat dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan negara atau parpol, ormas, LSM, dan independen. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia setelah masa reformasi? Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah akibat harga kebutuhan pokok terus naik dan masyarakat kehilangan daya beli. Bahkan angka pengangguran terus melonjak dan banyak anak yang harus putus sekolah. Ya, sampai sini saja.